Assalamualaikum teman-teman. Hai. Apa kabarnya hari ini semuanya? Insya Allah saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelumnya aku mau ingetin dulu nih buat teman-teman semua yang belum support channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa juga ya untuk support channel ini, dan happy watching buat semuanya. Kegiatan aku hari ini, aku lagi beres-beres seperti video-video yang sebelumnya ya, mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya. Aku harap semoga teman-teman semua nggak bosen ya lihat video aku, dan semoga bisa terinspirasi buat tetap semangat untuk beresin rumah. Karena aku pribadi pun begitu, kalau misalkan lagi males banget terus tiba-tiba ngeliat video orang lagi beresin rumah, itu rasanya tumbuh lagi rasa semangat untuk bisa ngelawan rasa males yang ada pada diri. Aku berharap video-video aku bisa bermanfaat buat semuanya, khususnya buat subscriber aku dan teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga menginspirasi ya. Ini aku lanjut mau pasangin spray. Sebenarnya kita semalam gak tidur di sini, kita tidur di luar karena pendingin ruangan yang ada di kamar ini belum sempet diberesin, belum sempet diservis. Tapi tetap aku beresin karena kamar ini juga dipakai buat tiduran sambil nonton TV sama anak-anak. Jadi acak-acakan kalau nggak diberesin. Lebih ke buat kenyamanan anak-anak juga, karena kalau rapi, kalau bersih, anak-anak juga anteng. Walaupun nantinya pasti acak-acakan lagi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah beresin. Karena emang normal ya kalau misalkan punya anak-anak itu rumah nggak pernah rapi. Tapi buat aku kerapihan itu nggak apa-apa, nomor 2 yang penting bersih dulu. Kalau acak-acakan rumah itu bisa langsung diberesin lagi, tapi kalau udah kotor itu bikin kita nggak nyaman, terutama buat anak-anak. Tapi di sini dengan catatan bukan berarti aku nggak mentingin kerapihan ya. Kerapihan juga harus diterapkan di rumah. Tapi udah umum banget kalau punya anak kecil itu rumah jarang rapi. Walaupun begitu, jangan dijadikan suatu alasan anak-anak supaya kita nggak mau beres-beres rumah, nggak mau rapihin rumah. Umumnya anak-anak emang suka ngeberantakin rumah ya di mana-mana. Dan ternyata banyak loh manfaat membersihkan rumah untuk kesehatan kita. Di antaranya yaitu bisa menghilangkan rasa stres, bisa membantu kita bernapas lebih baik, bisa juga untuk memperbaiki mood kita. Ini setrikaan aku banyak banget. Rencananya aku hari ini mau nyetrika karena abis pulang kampung itu belum sempat nyetrika sampai sekarang. Dan aku lanjut kebut-kebut kasur. Ini kita semalam tidur di sini. Belum aku pindahin ke kamar karena nunggu pendingin ruangannya diservis dulu. Udah beres baru nanti aku pindahin kasurnya lagi ke kamar. Aku lanjut beresin barang-barang yang ada di atas sofa, meja belajar sama tas-tas. Aku mau masukin ke kamar belakang karena tempatnya emang di kamar belakang. Terus aku kebut-kebut sofanya.
Habis itu aku lanjut mau ngelap-ngelapin dapur karena kebetulan ini semalam aku udah nyuci piring. Tadi pagi juga aku udah beresin piring-piring yang ada di tempat cucian. Selesai beresin dapur, aku langsung mau buang sampah. Cuaca hari ini agak sedikit mendung karena tadi pagi sempat hujan dan hujannya awet banget. Ini aku lagi nyapu sampah-sampah yang berserakan di dekat tong sampahnya. Ada daun-daun karena di sekeliling rumah aku itu banyak pepohonan. Habis itu aku langsung aja mau nyapu-nyapu setiap ruangan. Itu anak-anak lagi pada nonton TV. Beres kamar depan, aku langsung beralih ke kamar belakang. Terus habis itu aku lanjut ke dapur. Ini aku beres nyapu tadi langsung ngepel. Dan beres ngepel aku langsung mau bikin cemilan. Ini aku langsung turunin panci yang masih di kardus gitu. Ini sebenarnya udah beberapa kali dipakai, tapi habis dicuci aku simpen lagi ke kardusnya. Dan ini panci udah aku isiin air buat ngukus ubi ungu. Dan sekarang aku mau ngupasin ubi ungunya dan mau potong-potong supaya pas dikukus itu nggak ngebutuhin waktu lama. Sambil nunggu ubi ungunya beres aku potong-potongin, aku mau panasin air yang ada di panci ini dulu supaya menghemat waktu. Jadi nanti pas mendidih aku langsung aja masukin ubi ungunya yang udah aku bersihin nanti. Ini ubi ungunya yang ada di plastik nggak aku kupasin semua. Aku cuma pakai 500 gram aja. Ini udah aku potong-potongin, terus udah aku cuci, airnya juga udah mendidih. Aku langsung aja kukus ubi ungunya. Sambil nunggu ubi ungunya matang, aku di sini mau meres santan dari 1 butir kelapa. Sebenarnya ini kelapa dari kemarin aku beli dan ubi ungunya juga sama kemarin aku beli. Rencananya mau kemarin aku bikin talam ini, tapi berhubung gak sempet, jadi sekarang nggak tahu kenapa aku itu lebih memilih ribet kayak gini buat persantan daripada aku beli santan yang instan. Mungkin aku udah biasa pakai santan peras kayak gini dibanding santan yang instan, karena cita rasa yang ditimbulkan dari santan peras ini menurut aku lebih gurih aja daripada santan yang instan. Wanginya juga lebih pekat. Untuk masakan dan olahan yang lain aku itu lebih sering pakai santan peras kayak gini, kecuali aku mau bikin bolu baru aku pakai santan yang instan yang kemasan itu. Kembali lagi tergantung selera ya masing-masing. Dari 1 butir kelapa tadi aku bagi menjadi 2 bagian. Aku bikin santan encer sama santan kental.
Untuk perasan pertama itu aku jadiin santan kental, dia aku kasih air kurang lebih dari 500 ml. Dan untuk perasan kedua aku jadiin santan encer, itu aku tadi kasih air kurang lebih dari 700 ml. Ini ubi ungunya udah matang, aku juga udah masukin blender. Aku tambahin santan kental ini 250 ml, dan aku tambahin juga santan encernya 300 ml. Jadi total keseluruhan santan yang aku pakai untuk ubi ungu ukuran 500 gram itu aku pakai santan 550 ml ya. Ini udah siap di blender, aku langsung blender aja. Ini aku lupa buat nambahin gula pas sebelum di blender itu, jadi aku tambahin 250 gram gula pasir untuk ubi ungu 500 gram ini. Untuk hasilnya itu nanti nggak terlalu manis, tapi untuk gula itu opsional, maunya pakai 300 gram juga boleh, sesuai selera. Kalau aku emang nggak terlalu suka manis banget. Untuk bahan-bahan selanjutnya yang dibutuhkan yaitu ada tepung beras dan tepung tapioka juga. Garam jangan sampai ketinggalan. Aku pakai tepung beras tadi 100 gram, dan ini pakai tepung tapiokanya 200 gram. Jadi kalau aku untuk adonan yang ungunya itu lebih banyak ke tepung tapioka daripada tepung beras. Dan ini lanjut aku tambahin setengah sendok makan garam. Aku langsung aja tuangin ubi ungu sama santan yang udah tadi aku blender, dan aku aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Ini untuk kekentalannya udah pas, jadi aku langsung aja sekarang mau bikin adonan yang kedua, yaitu adonan yang putih buat layer atas. Untuk adonan putihnya aku pakai lebih banyak tepung beras daripada tepung tapioka. Ini aku pakai 150 gram tepung beras dan 50 gram tepung tapioka. Dan untuk santannya tadi aku pakai 700 ml. Ini aku udah siapin cetakannya yang udah aku olesin minyak goreng. Terus aku langsung nyalain kompornya supaya airnya cepat mendidih. Aku lanjut tuang-tuangin adonan ungunya. Tuang ke dalam cetakan 3/4-nya aja, sisakan ruang untuk adonan putih. Ini airnya udah mendidih, aku langsung masak aja menggunakan api sedang ya, kurang lebih dari 8 menit. Ini udah 8 menit aku kukus, langsung aja aku tuangin adonan putihnya dan lanjut dikukus lagi 10 menit. Aku kukus juga di cetakan besar kayak gini, aku tuang beberapa sendok sayur aja. Dan ini talam ubi ungunya udah matang. Aku tambahin air kukusannya, dan ini udah mendidih, aku langsung aja masak lagi sisa adonan tadi. Terus deh ini udah nggak sabar pengen makan ubi talamnya. Ini sebenarnya masih panas, tadi aku tiupin dan dia lahap banget makan ubi ungunya, katanya enak. Ini salah satunya yang bikin aku semangat buat belajar bikin-bikin kue itu, karena anak-anak aku dua-duanya suka pada ngemil. Ini talamnya udah dingin, udah bisa lepas dari cetakannya. Aku langsung lepasin aja semuanya. Ini hasilnya, bisa dijadikan buat ide jualan ya. Beres bikin cemilan, aku langsung nguprek lagi di kamar buat nyetrika. Aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin keseharian aku hari ini.
Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya.